seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Yeay! Smart people, masih inget gak sih sama lagu yang barusan? Itu tuh lagu favorit saya waktu saya masih imut. Kenapa saya senang banget sama lagu itu? Karena lirik dan beatnya itu benar-benar nunjukin semangat, keberanian, kegagahan, dan heroisme. Itulah sejatinya ciri bangsa kita yang sudah diwariskan oleh leluhur negeri tercinta kita ini. Nah, potret dari bangsa yang besar dan gagah berani ini tampak dalam bingkai kecil tradisi unik dan menarik suku Bajo yang akan saya suguhkan ke layar kaca Anda bersama saya Vanda Raini dalam Indonesia Raya Jelajah Sains. Smart people for smart country. Salah satu kekayaan bumi Nusantara ini adalah beragamnya suku bangsa dengan segala ciri khas dan keunikannya masing-masing. Beda bahasa, beda budaya, lain ciri, lain tradisi. Semuanya unik, semuanya menarik, walau kadang berbau mistik. Bajau atau biasa disebut Bajo merupakan satu suku yang memiliki keunikan tersendiri. Kelompok suku ini memilih laut sebagai dasar pijakan tempat tinggalnya. Untuk itulah, suku Bajo ini seringkali disebut manusia laut. Awalnya, orang Bajo nomaden tak pernah tinggal lama di satu lokasi, selalu berpindah menjelajah ke tepian pantai lain. Atas dasar itu pula, suku yang memiliki keahlian menyelam tanpa alat standar ini seringkali disebut gipsi laut. Suku Bajo itu tersebar sebenarnya hampir di setiap tempat. Tetapi ada memang titik-titik khusus di mana mereka itu lebih banyak berkumpul. Dan kita bisa melihat bahwa kalau dilihat dari masing-masing tempat itu bisa saja ada di Sulawesi Utara, bisa di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, sampai di tempat-tempat lain. Tetapi kita melihat bahwa itu arahnya atau tempatnya adalah daerah lautan Balasé sampai ke Maluku. Mengapa mereka bisa menyelam lama? Kalau kita melihat bahwa kehidupannya adalah di laut, maka jalan satu-satunya untuk mendapatkan makanan adalah dari laut. Sehingga tentunya tidak ada jalan lain kecuali bahwa suku ini harus mencari ikan dengan menyelam. Nah, kejadian-kejadian seperti itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang hanya satu-satunya, tetapi kita lihat di mana banyak sekali suku-suku yang hidup di daerah ekstrim. Nah, untuk hidup di daerah ekstrim, itu misalnya di daerah di tempat yang dingin sekali, manusia harus menyesuaikan diri. Sama dengan suku Bajo ini, dia menyesuaikan diri untuk dapat tinggal lama di dalam laut. Jadi apa yang terjadi? Nah, itu adalah sesuatu yang kita lihat secara kasat mata, tetapi sebenarnya ada hal-hal yang lebih menarik, yaitu bagaimana dari sudut DNA-nya atau dari sudut genetikanya. Nah, disitulah saya kira di mana kami bisa berperan memberikan informasi tambahan kepada teman-teman sekalian. Aduh, maaf. Saya lagi meneliti bola dunia nih. Lagi nyari Kepulauan Sulu, Filipina. Konon katanya,
suku Bajo ini berasal dari pesisir Kepulauan Sulu, Filipina yang kemudian menyebar dan juga menjelajah ke pesisir pantai Sabah, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Lalu di sini menyebar lagi ke beberapa pelosok Nusantara. Di antaranya ke wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, lalu ada juga ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, pesisir Sulawesi Tengah, NTB, NTT, Kepulauan Sula, Maluku Utara, dan beberapa lokasi lain sampai ke sudut laut Indonesia Timur. Namun komunitas terbesar suku ini ada di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dari hasil penelitian genetika itu, kita sebenarnya melihat waktu itu studi dilakukan di 3 tempat. 3 tempat itu di Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Nah, pertanyaannya tentulah apakah informasi genetik mereka atau variasi genetik mereka sama ya di ketiga tempat itu? Karena kan mereka dari satu populasi. Ternyata kita itu bisa melihat dengan studi biologi molekul itu perbedaan-perbedaan yang terjadi di ketiga subpopulasi etnik sama Bajo ini. Yang paling tua yang kita bisa lihat adalah di daerah Kendari, itu daerah Kalimantan Utara. Mereka itu menggunakan bahasanya yang jauh lebih tua. Dan ternyata pada waktu kita periksa genetikanya, mereka juga adalah yang lebih dahulu sebenarnya ada daerah situ. Jadi itu sebenarnya yang kita bisa melihat kalau dari struktur populasinya. Pertanyaannya tentulah kemudian bagaimana dengan variasi-variasi genetik yang berhubungan dengan adaptasinya. Apakah berbeda atau tidak? Nah, saya teruskan bahwa setelah kita tahu struktur populasi tadi, tentulah kita ingin melihat apakah sebenarnya di semua suku ini memiliki variasi genetik yang sama. Ternyata bahwa variasi genetik yang ada itu memang khas untuk orang-orang Bajo ini. Dan kita belum bisa melihat apakah memang ada perbedaan di ketiga subsuku tersebut. Itu yang menurut saya adalah sesuatu yang harus kita lakukan segera. Nah, apa sebenarnya yang kita temukan pada suku-suku Bajo ini? Jadi ada variasi genetik pada satu gen yang sangat memengaruhi limpa. Limpa ini untuk apa sebenarnya? Itu semuanya sebenarnya adalah untuk kerja bagaimana dia itu dapat melakukan adaptasi tinggal lama di dalam air. Gen tersebut itu menyebabkan juga tadi limpa tersebut membesar. Nah, ada satu lagi sebenarnya. Satu lagi adalah yang berhubungan dengan refleks. Refleks masuk dalam kalau kita melakukan penyelaman. Nah, kalau kita menyelam, itu dengan sendirinya apa yang terjadi? Jantung kita berdenyut lebih pelan. Kemudian kita karena tidak menghisap udara, berarti bahwa pernafasan kita itu jauh lebih pelan juga. Nah, ada hal-hal yang berhubungan dengan refleks dari suku-suku tersebut yang dipengaruhi oleh gen juga. Nah, sampai saat ini sebenarnya baru 2 gen itu yang kita lihat dapat atau memengaruhi mereka beradaptasi dan berseleksi terhadap hidup dengan di lautan atau mencari makanan melalui cara menyelam.
Itu nak cerita tentang sama itu mas tutuhna pindah di Kemantigo lah, asalnya di Kemantigo lah, kemudian pindah ke Sampela. Sekarang itu nggak ada ke Sampela manan Pagana sama Bahari. Kemudian dari kebiasaannya sama uluan di laut masih didiki sama itu ya memperluan rumangi misi ngaringgi sampai sekarang itu sama masih fokus ya ke di laut karena uluannya jarang di laut ya nak darat ya sama itu saat anak kemudian sama sekarang itu mendijaga di laut terutama batu alat samu iru jaga nalik sama karena mandiri pelindungan keluluman. Hamparan laut adalah halaman bermain bagi anak-anak Bajo. Dasar laut bagai taman indah yang dipenuhi warna-warni bunga terumbu. Mereka tumbuh dan dibesarkan oleh ayunan ombak, buayan angin, dan nutrisi dasar laut yang kaya akan gizi. Sampan dijadikan teman dan dayung bagai pelindung. Carumeng atau kacamata sederhana yang terbuat dari kayu atau bambu adalah tameng mata dari plankton dan kadar garam yang larut dalam air laut. Bagi anak-anak Bajo, mengenal laut bukan hanya didapat dari ajaran orang tua semata, namun tanpa mereka sadari, bermain ala anak Bajo adalah proses transisi untuk menjadi orang Bajo yang sesungguhnya. Tangguh, kuat, dan mampu menjelajah dasar laut yang keras, tajam, terjal, dan sangat bahaya. Ya bagi aku dahulu masih aku diki ya belajarnya aku ketika aku patuang. Setelah mendiru dewasa aku bahasa rendah kisi purin aku di laut terdandanganku patuon ni sampai aku katonanku ini du malam ada lambui karena kita aku tika matang kita aku jadi tak mandiru ni langsung aku di Malang mendalam boil titana ni aku lepas nyuting aku madu Malang menginai terus ni apa nyuting bati itu kayak itu kata nyuting sila udah batiru nah sampai dia aku aku malinan daerah aku le itu nih kalau aku niat tamu-tamuku tika Jakarta tika Mangkasar tika bau-bau nama laku tulu kayak itu kalau doa namu gepeleng kita namu gai ayai bati itu ini aku manggai patio daerah aku. Itu cara patuang dari kami sama itu. Anda masih belajar kami patuan, belajar sampai seterusnya. Kemudian setelah basar kami, napas memang dadarua napasnya manusia, tetapi karena niat cara atau tinggal mempatuan supaya lebih tahan, bahkan kita jarin nih.
Kehidupan masyarakat Bajo pada umumnya sama saja dengan masyarakat yang tinggal di daratan, berkeluarga, bersosialisasi, bekerja, dan melakukan aktivitas lain. Lelaki Bajo pada umumnya menjadi nelayan, menafkahi keluarga dengan cara berburu ikan di lautan, memancing, menjaring, menjala, sampai menombak atau memanah di kedalaman. Sementara para wanita Bajo pada umumnya menjadi ibu rumah tangga biasa. Walau ada pula yang terjun melaut membantu tugas suami untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekalipun bertahan hidup dengan mengandalkan kekayaan laut, orang Bajo tidak mau menggunakan peralatan modern. Karena menurut mereka, hal itu akan menimbulkan kerusakan biota laut. Berbekal peralatan seadanya, tombak atau panah yang menyerupai senjata, penyelam Bajo bisa memilih ikan yang diinginkan. Artinya, bisa memilih jenis maupun ukuran ikan yang layak dikonsumsi. Kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya itu akan terus mengawal dan memagari agar keindahan serta berkah di dalamnya tetap terjaga dan tidak rusak sia-sia. Bagaimana mereka bisa sebenarnya berlayar dan tidak tersesat. Coba kita ingat istilah maupun sebenarnya pameo kita. Nenek moyang kita orang adalah pelaut. Jadi zaman dulu itu tidak ada teknologi modern seperti sekarang. Orang Bajo sudah mengetahui mengenai perbintangan. Jadi melihat bagaimana kapan dia bisa berlayar dan arahnya melalui rasi. Rasi adalah tadi perbintangan. Jadi itu sebenarnya pengetahuan lokal yang mereka yang digunakan. Tentu saja sekarang berbeda, kita menginginkan sesuatunya itu pasti. Tetapi perkiraan itu tidak pernah salah juga. Kalau ditanya mengenai arsitektur dari si nomad ya, jadi suatu pengelana laut, tentunya bahwa arsitekturnya itu sebenarnya rumahnya di atas kapal. Jadi apa yang kita lihat sekarang, perkampungan suku Bajo yang tetap ada di bawah laut, itu adalah suatu adaptasi. Dengan tidak sebenarnya tinggal 100% di daratan, tapi kemudian masih menggunakan atau tinggal di rumah-rumah dengan tadi berada di sekitar mungkin berapa ratus meter dari daratan, dan rumah-rumah tersebut itu disangga dengan balok-balok dari kayu. Jadi tetap saja rasanya itu ada di atas laut. Saya kira itu kalau dari arsitekturnya sendiri ya. Bagi aku teh Nia namanya aku, si Adi. Anakku, si Adi namanya aku Madumala dalam bui. Karena si Adi masih ada dikit belajarnya sama aku.
Siadi. Nah, apa guru aku. Bati itu na patuon, na dumalan. Jara siadi mamia aku ma sampila itu. Anakku siadi. Memang anakku empok. Tapi jara dandang alillah. Kemampuannya yang saya kira merupakan sesuatu yang sangat berharga dari sudut tradisi harus diapresiasi. Karena jumlahnya mereka-mereka yang memiliki kemampuan untuk dapat menyelam tanpa peralatan makin lama makin sedikit. Bukan karena apa-apa sebenarnya, tetapi karena telah terjadi transformasi teknologi. Mau nggak mau semuanya kita itu terdampak. Dan saya kira itu juga salah satu mengapa jumlah mereka yang menyelam tanpa peralatan juga makin lama makin sedikit. Jadi saya kira apakah beliau akan menjadi the last sama Bajo yang menjadi penyelam murni? Saya harap tentu tidak. Tetapi kalau iya, kita harus betul-betul memberikan penghargaan pada beliau. Smart People, wah asik juga ya nonton episode yang ini. Bukan cuma terpesona dengan indahnya bawah laut Wakatobi, tapi juga menikmati uniknya tradisi kehidupan masyarakat Bajo. Dan yang bikin saya salut statementnya kedua tokoh yang mewakili komunitas mereka itu loh. Terasa sekali bahwa kearifan lokal itu bisa menjaga biota laut untuk tetap asri dan lestari. Smart People, bijak dalam bertindak adalah pekerti tinggi dalam diri. Jaga kelestarian alam adalah akhlak yang terdalam. Sebelum melakukan, sebaiknya renungkan dan pikirkan. Jadikanlah alam raya dan laut di dalamnya adalah rumah indah dan nyaman sebagai hunian. Sampai ketemu minggu depan, tetap dalam Indonesia Raya, jelajah sains. Smart People for Smart Country. Akhir kata saya Fanda pamit, sampai jumpa.